alutsista kepada Israel. Sehingga pada tanggal 16 Oktober Israel pergi menuju Semenanjung Sinai dan menghancurkan pasukan Mesir di timur terusan Suez. Alhasil pertempuran antara udara dan tank pun terjadi. Beberapa jam kemudian Israel berhasil memukul mundur militer Mesir. Untuk memutus suplai militer Mesir, pasukan IDF kemudian menyerang kota Ismailia. Alhasil, duel kembali antara Mesir dan pasukan IDF di kota Ismailia berlangsung sengit. Berbekal sisa pasukan yang ada, Mesir secara mati-matian mempertahankan kota Ismailia dari gempuran Israel. Melihat kondisi militernya yang terpojok, Presiden Anwar Sadat meminta kepada AS dan Soviet untuk melibatkan PBB agar adanya gencatan senjata. Setelah 16 hari berperang, melalui resolusi PBB 242, yakni penarikan mundur militer Israel dari wilayah Sinai dan dataran tinggi Golan, pada tanggal 22 Oktober 1973, Israel, Mesir, dan Suriah resmi melakukan gencatan senjata. Namun, keesokan harinya, Israel melanggar gencatan senjata dengan mengepung pasukan Mesir di timur terusan Suez. Alhasil, PBB pun menegur Israel dan mengirimkan pasukan UNEF PBB ke Sinai. Namun, untuk yang kedua kalinya, pada tanggal 24 Oktober, Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan menyerang kota Ismailia. 2 hari kemudian, giliran Mesir melanggar gencatan senjata dengan menyerang Israel di perbatasan. Namun, Mesir berhasil dipukul mundur. Untuk menghentikan pertempuran di lapangan, pada tanggal 28 Oktober 1973, kedua pemimpin antara Mesir dan Israel melakukan pertemuan. Menyusul kemudian, atas desakan Amerika, pada bulan Januari 1974, Mesir dan Israel melakukan perjanjian kesepakatan, yang mana Mesir memperoleh Semenanjung Sinai. Sementara itu, Suriah dan Israel melakukan perjanjian kesepakatan pada bulan Mei 1974, yang mana Suriah memperoleh dataran tinggi Golan. Kini, Mesir, Suriah, dan Israel berstatus damai. Lantas, siapakah pemenangnya dalam Perang Yom Kippur? Jika dilihat dari pertempuran yang sedang berlangsung, Israel lah pemenangnya. Sementara itu, jika dilihat siapa yang diuntungkan dalam Perang Yom Kippur, dialah Mesir dan Suriah. Pasalnya, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni merebut Semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Main phenomenon is that we established friendship between the two nations. Now there is a real friendship between the people of Israel and the people of Egypt. Pada tahun 1979, Mesir menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentunya hal ini mengakibatkan rakyat Mesir marah karena Presiden Anwar Sadat dianggap sebagai pendukung Israel. Hal inilah yang menjadikan malapetaka bagi Presiden Anwar Sadat di kemudian hari.